Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi ke konten pembahasan Overlord. Kali ini gue tertarik untuk ngebahas Gazev, si warrior terkuat di Resti the Kingdom. Mungkin banyak dari kalian yang heran, kenapa Gazev dibiarkan mati begitu saja? Padahal sejak awal season 1, kita diberi kesan kalau Gazev adalah sosok yang penting dan sangat baik. Gazev juga entah kenapa sangat keras kepala dan tetap ngotot untuk berduel melawan Ainz, padahal dia sudah ditawari untuk bergabung ke Nazarick. Nah, kalau kalian bingung, kebetulan gue nemu postingan dari Maruyama yang ngejelasin alasan kenapa Gazev mau tidak mau harus menantang Ainz dan memilih menolak tawaran untuk bisa bergabung ke Nazarick. Postingan ini dibuat pada tanggal 8 Agustus 2015 dan berasal dari Shousetsu Blog. Isinya kurang lebih seperti ini. Ada beberapa alasan kenapa Gazev memilih untuk tidak menjadi bawahan Ainz. Jadi, aku akan menjelaskan kenapa Gazev harus memprioritaskan pertarungan 1 lawan 1. Meskipun Gazev telah memikirkan hal ini, kuharap aku bisa mengungkapkan beberapa pemikirannya tentang perkara ini. Gazev adalah orang yang baik. Mungkin kalau mempertimbangkan semua orang yang telah muncul sepanjang cerita Overlord, Gazev bisa dibilang sebagai orang yang baik. Alasan pertama kenapa Gazev harus mati sesuai dengan apa yang klaim jelaskan, yaitu Gazev ingin Brain dan klaim menjadi saksi pertarungan dia melawan Ainz agar mereka bisa menggali informasi tentang seberapa kuat Ainz All Gone. Sehingga informasi itu nantinya bisa digunakan untuk melawan Ainz di masa depan. Walaupun ujung-ujungnya nggak kepake. Tapi terlepas dari kepake atau tidak, setidaknya tindakan Gazev bisa dibilang sangatlah masuk akal. Karena satu logik yang akan selalu berlaku di cerita Overlord, yaitu informasi adalah kekuatan. Mereka yang punya informasi paling banyak akan lebih diuntungkan ketika bertarung, asalkan kedua belah pihak sama-sama kuat atau setidaknya kekuatan mereka tidak terlalu berbeda jauh. Contohnya, ketika Ainz melawan Elder Kavin Dragonlord, ketika Ainz melawan Brightness Dragonlord, ketika Ainz melawan Shaltir, dan ketika Platinum Armor melawan Pandora Actor. Semua pertarungan itu punya satu kesamaan, yaitu mereka yang memiliki informasi terbanyak akan jauh lebih diuntungkan. Alasan kedua dikarenakan perkataan Gazev sendiri yang ngomong kalau dia tidak bisa mundur ketika pemimpin musuh berada dalam jangkauan pedangnya. Alasan yang ini bisa dibilang lebih ke arah idealisme Gazev sebagai seorang kesatria, di mana dia akan merasa sangat terhina jika memilih untuk mundur, padahal di depannya berdiri pemimpin pasukan musuh. Dari sini sudah kebayangkan seberapa tinggi harga diri Gazev sebagai seorang kesatria. Sifatnya Gazev sangat cocok dengan peribahasa lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai, yang berarti lebih baik mati daripada menanggung malu. Alasan ketiga, kalau saja Gazev setuju untuk menjadi bawahan Ainz, maka ini akan memperburuk citra rakyat jelata yang ada di Resti the Kingdom. Sosok Gazev sudah dianggap sebagai simbol bagi para rakyat jelata, karena Gazev adalah orang pertama yang bukan berasal dari keluarga bangsawan yang mampu menjadi kepala kesatria kerajaan. Bahkan Gazev sangat dipandang tinggi oleh King Ramposa III. Dengan beban moral sebesar itu, maka akan sangat fatal jika Gazev malah berpihak ke sisi musuh. Karena tindakan itu berpotensi menyebabkan rakyat jelata dianggap sebagai pengkhianat juga dan bisa ngebuat mereka kehilangan sosial mobility-nya. Buat yang gak tahu, sosial mobility adalah istilah di mana seseorang dapat meningkatkan derajat atau pangkat mereka. Jadi dengan kehilangan sosial mobility, ini akan membuat rakyat jelata tetap menjadi manusia kelas rendah tanpa bisa mendapatkan pekerjaan dan status yang lebih baik. Alasan keempat, kenapa Gazev menolak tawaran Ainz karena dia memikirkan tentang nasib bawahannya. Ingat loh, Gazev adalah seorang kapten kesatria, jadi sudah pasti dia mempunyai pasukan di bawah komandonya. Jika saja Gazev bergabung ke Nazarick dan meninggalkan pasukannya, maka dia yakin kalau semua anak buahnya akan dijadikan alat untuk sesuatu. Meskipun Gazev tidak begitu yakin pasukannya akan diapakan. Tapi Gazev tahu kalau hal itu akan memberikan kerugian yang besar bagi kerajaan. Nah, maksud dari alasan ini adalah Gazev percaya kalau pasukannya pasti akan dikorbankan sebagai bentuk balasan atau akan digunakan untuk melawan dirinya. Buat yang gak ngerti, simpelnya seluruh bawahannya Gazev bisa saja selamat jika dia menerima tawaran Ainz. Tapi pada akhirnya seluruh bawahannya akan kembali ke kerajaan dan bisa saja mereka semua dijadikan kambing hitam atau dituduh yang macam-macam dikarenakan komandan mereka telah berkhianat. Sehingga ada potensi kalau semua pasukannya akan dikorbankan, diperbudak atau bahkan diperlakukan dengan tidak adil oleh para bangsawan di kerajaan. Alasan kelima, Gazev ingin memastikan agar raja dan juga pangeran pertama dapat kembali dengan aman. Walaupun pada saat itu Gazev belum tahu kalau pangeran pertama telah mati. Buat yang lupa, pangeran pertama adalah Pangeran Babro yang datang untuk menaklukkan desa Karna di season 3. Tapi pasukannya malah dibantai habis-habisan setelah Henry memanggil tentara Goblin. Nah, meskipun Pangeran Babro berhasil kabur, tapi ujung-ujungnya dia tetap mati setelah diburu oleh Lupus Regina Beta dan juga para Goblin bertudung merah. Nah, alasan kenapa Gazev ingin mengorbankan dirinya, karena dia tahu kalau para bangsawan pasti akan marah ketika mendengar kabar anggota keluarga mereka terbunuh di medan perang. Jadi dengan membiarkan dirinya mati, Gazev berharap kemarahan para bangsawan dapat sedikit berkurang.
Buat yang gak tahu, kondisi politik di Resti The Kingdom pada saat itu terpecah ke dalam dua fraksi, yaitu fraksi kerajaan dan fraksi bangsawan. Ingat ya, ini kondisi politik di volume 9 ke bawah, karena masuk volume 10-14, nantinya akan muncul fraksi ketiga, di mana Philip dan juga Hilma yang berperan di sana. Nah, kalau saja para bangsawan dari fraksi bangsawan marah, ini akan memberikan tekanan bagi raja yang berada di fraksi kerajaan, karena para bangsawan pasti tidak akan terima jika hanya mereka yang mengalami kerugian, sedangkan keluarga kerajaan sama sekali tidak kehilangan apapun. Oleh karena itu, Gazef berniat mengorbankan dirinya, sehingga para bangsawan dapat merasa sedikit terpuaskan dengan kematian sosok yang sangat penting bagi raja, yaitu Gazef. Makanya, kalau kalian lihat di episode terakhir season 3, kita diperlihatkan King Ramposa III yang sangat terpukul setelah mendengar kematian Gazef dan juga hilangnya Pangeran Babro. Dan alasan terakhir kenapa Gazef menolak tawaran Ainz dikarenakan dia tidak ingin berpura-pura setia kepada Ainz. Meskipun Ainz telah melakukan sesuatu yang sangat kejam, yaitu dengan membantai puluhan ribu pasukan Restize, tapi Gazef tahu kalau sosok yang sama juga telah menyelamatkan desa Karna dan juga menyelamatkan nyawanya ketika dikepung Sunlight Scripture. Sehingga Gazef berpikir kalau Ainz adalah seseorang yang berkarakter dan tidak berdarah dingin terhadap seseorang yang bukan musuhnya. Karena hal ini, Gazef menyimpan hormat kepada Ainz dan dia tidak ingin memberikan kesetiaan palsu kepada Ainz. Ya, bisa dibilang ini adalah bentuk penghormatan yang sangat tinggi dari Gazef kepada Ainz, di mana dia tidak ingin berpura-pura di hadapan orang yang sangat dia hormati. Nah, setelah melihat masa kini, sekarang kita dapat mengamati masa depan. Bagi Gazef, ini adalah pertanyaan yang sulit, sehingga dia bertaruh pada kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Hasilnya akan mulai bertumbuh dari sekarang dan nantinya akan dibicarakan pada perilisan Overlord yang akan datang. Nah, itu tadi postingan yang berisi penjelasan kenapa Gazef menolak tawaran Ainz dan ujung-ujungnya dia harus mati. Jujur ya, gue lumayan kaget ketika pertama kali nemu postingan ini, karena gue sama sekali tidak menyangka kalau alasan Gazef menolak tawaran Ainz ternyata sudah melalui proses pemikiran yang cukup panjang, dan bagi gue, semua itu sangat masuk akal. Walaupun pada akhirnya pengorbanan Gazef yang memilih untuk bertaruh pada masa depan harus berujung sia-sia, karena negara yang dia lindungi sepenuh hati justru telah runtuh di volume 14 karena seseorang yang sangat cerdas. Ya, siapa lagi kalau bukan the one and only our Lord Philip. Ya, mungkin itu saja yang bisa gue bahas di konten kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan ini, yaitu Elnino Savelli, Nigredo Fans, Fieri J, Joseph Rafael Andre, Zanak, dan juga fanboy garis keras Nobita dan One Piece. Yo, waktunya Saweria, ada dari Rizkis. Min, ini yang gak umum diungkit nih. Ini anime game kartun namanya Vanguard yang pengiklanannya sekarang masih jalan. Ada mini seriesnya tapi terpecah juga. Ya, gue nonton animenya sih bro, Vanguard dari awal sampai tamat ya. Tapi cuma yang Vanguard utama ya. Kalau Vanguard yang setelah itu gue udah gak nonton lagi. Ada dari Sunset of Java. Sensei, Classroom of the Elite Season 2 bakalan rilis nih. Gimana pendapat Sensei setelah upload detail kecil 1 tahun lalu? Bakal cukup menarik untuk melihat bagaimana reaksi para netizen yang setelah ini keluar-keluar kalau Classroom of the Elite tidak mungkin dapat season 2 karena ceritanya beda dengan novel. Nah, itu lucu banget tuh, tiba-tiba ternyata dapat season 2 loh. Dan ada dari Wibu Circle Bogor, bikin detail kecil Code Geass atau Hunter x Hunter, anime kesukaan gue soalnya itu. Kalau Code Geass sih gue rada-rada malas ya karena mecha bro. Cuma kalau Hunter x Hunter mungkin bakal gue bikin sih, kapan-kapan ya. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semuanya sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.